Top Marco Top bikin geger. Pernyataan mengejutkan dan jadi harapan kami. Asisten Alex Pastoor sebut timnas Indonesia bisa kesulitan di ronde 4 kualifikasi. Tiba-tiba sindir butuh sosok seperti Sintayong jika ingin lolos ronde 4. Kabar dari sang preman di timnas. Adu gaji Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers dan Fortuna Sittard bak bumi dan langit. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top bikin geger. Pernyataan mengejutkan dan jadi harapan kami. Asisten Alex Pastoor sebut timnas Indonesia bisa kesulitan di ronde 4 kualifikasi. Tiba-tiba sindir butuh sosok seperti Sintayong jika ingin lolos ronde 4. Kabar tak terduga datang dari lingkup internal timnas Indonesia. Di tengah persiapan menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pernyataan mengejutkan disampaikan oleh asisten pelatih timnas senior yang kini bekerja mendampingi pelatih asal Belanda Alex Pastoor. Dalam sebuah wawancara tertutup yang bocor ke publik, sang asisten melontarkan kekhawatiran serius mengenai kesiapan skuad Garuda menghadapi lawan-lawan berat di fase selanjutnya. Realistis saja, babak keempat nanti akan jauh lebih berat dari yang kita bayangkan. Tim-tim besar Asia akan menjadi lawan kita. Jika tidak ada pembenahan menyeluruh dan strategi matang, Indonesia bisa kesulitan bersaing di level ini, ujar sang asisten pelatih yang namanya belum diungkap secara resmi. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi luas, terutama setelah ia menyebut nama mantan pelatih timnas Sintayong sebagai sosok strategis yang ideal untuk menghadapi tekanan di level tertinggi. Kami butuh ahli strategi. Sosok pelatih yang tahu bagaimana memaksimalkan potensi tim dengan cermat. Seseorang seperti Sintayong yang pernah membuat sejarah mengalahkan Arab Saudi. Itu bukan hal sepele, tambahnya. Pernyataan tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik sepak bola nasional. Apakah ini sinyal adanya ketidaksepakatan di jajaran pelatih? Atau hanya ungkapan keprihatinan terhadap kesiapan skuad dalam menghadapi negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Iran yang kemungkinan besar akan jadi lawan Indonesia di ronde keempat? Sintayong sendiri memang dikenal sebagai pelatih yang memiliki pendekatan disiplin tinggi, cermat dalam strategi, dan mampu membentuk karakter tim dengan identitas kuat. Selama menangani timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan itu berhasil membawa Indonesia ke final Piala AFF 2020, menembus Piala Asia, hingga menciptakan sejarah dengan mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U20 2024. Bahkan sebelum itu, saat masih melatih Korea Selatan, STY pernah mempermalukan tim sekelas Arab Saudi dan Jerman di Piala Dunia. Nama besar itulah yang kini kembali disebut-sebut seiring dengan mulai munculnya pertanyaan besar tentang kesiapan taktik timnas di bawah arahan Alex Pastoor. Pelatih asal Belanda tersebut memang membawa filosofi sepak bola menyerang dan terbuka yang dianggap modern. Namun sebagian pengamat menilai pendekatan itu terlalu optimis jika diterapkan langsung kepada skuad Indonesia yang belum sepenuhnya matang secara struktur permainan. Beberapa analis sepak bola nasional bahkan mulai membandingkan pendekatan taktis Pastoor dengan Sintayong yang lebih pragmatis dan berorientasi pada hasil. Melawan Jepang atau Korea bukan soal menguasai bola, tapi bagaimana bertahan secara rapat dan transisi cepat. Itulah yang dulu diterapkan Sintayong, ungkap seorang analis dalam podcast sepak bola nasional. Lebih jauh muncul kekhawatiran bahwa filosofi terbuka yang kini diterapkan timnas justru bisa menjadi bumerang ketika menghadapi lawan-lawan berpengalaman yang memiliki kualitas teknik dan fisik di atas rata-rata.
Banyak pengamat menilai saat ini adalah saat yang krusial bagi PSSI dan staf pelatih untuk melakukan evaluasi dan mencari titik keseimbangan antara idealisme dan kebutuhan di lapangan. Di sisi lain, pernyataan sang asisten juga dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan sepak bola Indonesia, bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap pelatih kepala. Ini peringatan dini. Bukan soal siapa yang melatih, tapi bagaimana cara kita bertarung di level tertinggi, kata salah satu mantan pemain timnas yang kini menjadi komentator olahraga. PSSI sendiri hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait ucapan sang asisten pelatih. Namun desakan publik agar dilakukan evaluasi terbuka mulai bermunculan di media sosial. Banyak netizen yang menyuarakan keinginan agar Shin Tae-yong diberi peran baru, bahkan hanya sebagai konsultan teknis, untuk mendampingi tim menghadapi babak yang disebut-sebut sebagai gerbang terakhir menuju Piala Dunia. Situasi ini tentu menjadi dilema tersendiri bagi federasi. Di satu sisi mereka sudah mempercayakan proyek besar ini kepada pelatih Eropa dengan pengalaman klub. Di sisi lain, tekanan untuk mengedepankan pelatih yang memahami karakter sepak bola Asia dan mentalitas pemain Indonesia semakin menguat. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian terbesar bagi timnas Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Lolos ke babak ini saja sudah menjadi sejarah, namun untuk melangkah lebih jauh diperlukan lebih dari sekadar semangat. Dibutuhkan perhitungan taktik yang presisi, adaptasi cepat terhadap lawan, dan tentu saja keberanian mengambil keputusan strategis. Apakah ini saatnya PSSI merangkul kembali Shin Tae-yong dalam kapasitas tertentu? Ataukah mereka tetap percaya penuh kepada Alex Pastoor dan tim barunya untuk membawa Indonesia ke panggung dunia? Yang jelas, waktu terus berjalan. Dan keputusan yang diambil dalam waktu dekat bisa menentukan arah sejarah timnas Indonesia, bertahan sebagai peserta kejutan, atau menjadi penantang sejati yang siap mengukir mimpi Piala Dunia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Kabar dari sang preman di timnas. Adu gaji Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers dan Fortuna Sittard, bak bumi dan langit. Perbandingan gaji Justin Hubner saat berseragam Wolverhampton Wanderers dengan yang kini ia terima di Fortuna Sittard menarik untuk dibahas. Pasalnya terdapat potensi perbedaan gaji yang cukup signifikan, bahkan bisa dibilang bak bumi dan langit antara kedua klub tersebut. Seperti diketahui, Hubner resmi bergabung dengan Fortuna Sittard pada bursa transfer musim panas 2025. Ia datang dengan status bebas transfer setelah memutuskan berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21. Kepindahannya ke klub Eredivisie itu menandai babak baru dalam perjalanan karier sang pemain. Selama di Inggris, Hubner memperkuat tim muda Wolverhampton Wanderers sejak 2020. Ia direkrut dari Akademi Den Bosch U-17 dan menjadi bagian dari proyek pengembangan pemain muda klub Premier League tersebut. Selama masa itu, Hubner bermain di kompetisi level cadangan, yakni Premier League 2, bersama skuad U-21. Pada awal 2024, Hubner sempat dipinjamkan ke klub asal Jepang, Cerezo Osaka. Namun masa peminjamannya hanya berlangsung singkat sekitar 4 bulan saja. Setelah kembali dari Jepang, ia kembali ke Inggris untuk melanjutkan musim 20.242.025 bersama Wolves U-21. Terkait penghasilan, Hubner disebut menerima gaji sebesar 1.100 pound sterling per pekan saat membela Wolves U-21.
Jika dikonversi, nominal tersebut setara dengan sekitar 24 juta rupiah per pekan. Dalam satu musim, total gaji yang diterima Hubner dari Wolves Ustrip 21 diperkirakan mencapai 960 juta rupiah. Angka tersebut tergolong standar untuk pemain di level tim cadangan di Liga Inggris, meskipun tetap cukup besar untuk ukuran pemain muda. Kini dengan bergabungnya Hubner ke Fortuna Sittard, banyak pihak memperkirakan terjadi peningkatan signifikan dalam gajinya. Meski belum ada laporan resmi mengenai besaran yang ia terima di klub barunya, sejumlah media Belanda menyebut bahwa gaji Hubner kemungkinan besar naik. Hal ini tidak mengherankan mengingat Fortuna Sittard bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie. Berbeda dengan Wolves Ustrip 21 yang hanya tampil di liga cadangan, Fortuna Sittard berkompetisi di level utama. Artinya, standar gaji pemain juga otomatis lebih tinggi seiring dengan meningkatnya ekspektasi dan tanggung jawab. Kepindahan Hubner ke Fortuna Sittard bukan hanya menjadi langkah strategis dalam hal karier dan peluang bermain reguler, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan secara signifikan. Meski angka pastinya belum diketahui, perbandingan antara gajinya dulu dan sekarang jelas menarik disorot dan menunjukkan bahwa karier sepak bola memang bisa membawa perubahan besar termasuk dari sisi finansial. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Borussia Dortmund lirik Leandro Trossard, Arsenal siap lepas 321 miliar. Borussia Dortmund dikabarkan tengah mempertimbangkan Leandro Trossard dari Arsenal menyusul ketidakpastian masa depan sang winger di Emirates. Trossard disebut menunda perpanjangan kontrak karena mempertimbangkan opsi lain, apalagi Arsenal terus memperkuat sektor sayap. Musim lalu Trossard tampil konsisten dan bahkan sempat menjadi striker darurat saat lini depan dilanda cedera. Namun kedatangan Victor Gyökeres serta Noni Madueke dan rumor transfer Ebrechi Eze membuat persaingan makin ketat. Posisi Trossard pun terancam. Laporan dari Sky Germany menyebut Dortmund menjadikannya target utama untuk menggantikan Jamie Bino Gittens yang hijrah ke Chelsea. Trossard dinilai sebagai pemain berpengalaman yang bisa memberi dampak instan. Meski begitu, Dortmund juga mempertimbangkan Jadon Sancho sebagai opsi alternatif. Dengan kontrak tersisa 1 tahun plus opsi perpanjangan, Arsenal disebut siap menjual Trossard musim panas ini agar tak kehilangannya secara gratis. Harga sekitar 17 juta atau 321 miliar rupiah lebih rendah dari tawaran Al-Ittihad tahun lalu yang sempat ditolak. Bagaimana menurut Anda? Apakah Arsenal sebaiknya melepas Trossard atau mempertahankannya sebagai pelapis berpengalaman? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Vinicius sedang trouble di Madrid. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Vinicius Junior dari Real Madrid. Menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2025, nama Vinicius Junior dari Real Madrid mencuat sebagai target potensial Arsenal. Pemain asal Brasil ini dinilai mampu membawa lini serang The Gunners ke level lebih tinggi. Vinicius tampil gemilang musim 2024/25 dengan torehan 11 gol dan 8 assist dari 30 laga La Liga serta total kontribusi 37 gol di semua kompetisi. Efisiensinya luar biasa, 0,63 kontribusi per laga. Tak hanya itu, di Liga Champions sejak 2021, ia sudah mencatat sekitar 50 kontribusi gol dan masuk jajaran elit bersama Ronaldo dan Benzema. Statistiknya dalam dribble sukses dan sentuhan di kotak penalti lawan pun tak tertandingi. Di level internasional, Vinicius mencetak 2 gol di Copa América 2024 dan pernah mengenakan ban kapten saat melawan Spanyol. Arsenal jelas bisa mendapat manfaat besar dari pengalaman dan mentalitas juara yang ia bawa. Dengan kecepatan, kelincahan, dan naluri gol tinggi, ia bisa menjadi pelengkap sempurna untuk Saka dan Martinelli. Jika Arsenal ingin bersaing serius di Liga Champions, mendatangkan pemain sekelas Vinicius bukan lagi pilihan, ini adalah keharusan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Vinicius adalah kepingan yang hilang bagi Arsenal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Lamine Yamal target ideal Arsenal untuk musim 2025/26. Nama Lamine Yamal, wonderkid Barcelona, kembali jadi sorotan jelang musim 2025/26. Pemain muda berbakat ini mencatat prestasi luar biasa di musim 2024/25 dengan 18 gol dan 25 assist dari 55 laga, hampir 1 kontribusi gol per pertandingan. Yamal juga memecahkan rekor di Liga Champions sebagai pemain termuda Barcelona yang cetak gol di semifinal UCL, menyamai pencapaian Bab. Di timnas Spanyol, ia jadi pencetak gol termuda dan memimpin assist di Euro 2024, bahkan menyabat gelar pemain muda terbaik. Kemampuan dribblenya yang dua arah dan kreativitasnya bisa jadi pelengkap sempurna bagi Arsenal yang tengah membangun skuad kompetitif. Gaya permainan Yamal dinilai mampu membuka pertahanan lawan dan memperkaya opsi serangan The Gunners di level Eropa. Bagaimana menurut Anda? Apakah Lamine Yamal adalah tambahan yang tepat untuk Arsenal musim depan? Yuk bagikan pendapat dan harapanmu di kolom komentar. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded,
then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Marcel Sabitzer dari Borussia Dortmund. Arsenal tengah berbenah untuk musim depan dan satu nama yang patut dipertimbangkan serius adalah Marcel Sabitzer. Gelandang Borussia Dortmund ini tampil solid sepanjang musim 2024/2025 dengan 43 penampilan di semua kompetisi termasuk 11 laga Liga Champions. Meski hanya mencetak 1 gol, kontribusinya luar biasa dalam mengatur tempo dan menjaga stabilitas lini tengah. Sabitzer mencatat akurasi operan di atas 83% serta menempuh rata-rata 7 km per pertandingan di Liga Champions. Secara defensif, ia memenangkan 70 tackle musim lalu dan mencatat top speed hingga 33 km atau jam, menjadikannya gelandang dua arah yang sangat tangguh. Bersama timnas Austria, ia juga bersinar dengan 89 caps dan 21 gol hingga pertengahan 2025. Di Euro 2024, ia menjadi pengatur serangan utama dengan performa impresif. Dengan fleksibilitas posisi, pengalaman, dan kemampuan fisik serta taktis, Sabitzer sangat cocok dengan filosofi Mikel Arteta. Apakah ini saatnya Arsenal mengambil langkah berani? Menurut Anda, apakah Sabitzer bisa jadi jawaban untuk memperkuat lini tengah Arsenal? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your... Mengapa Arsenal disebut The Invincibles dan kenapa sangat istimewa? Arsenal dikenal sebagai salah satu klub tersukses di Inggris dengan 13 gelar liga, termasuk 3 di era Premier League. Namun musim 2003/2004 menjadi yang paling legendaris ketika mereka dijuluki The Invincibles. Apa yang membuat julukan ini begitu spesial? Di bawah asuhan Arsene Wenger, Arsenal tak terkalahkan sepanjang musim, memenangkan 26 laga dan imbang 12 kali, mengoleksi total 90 poin. Mereka juga mencatat pertahanan terbaik, hanya kebobolan 26 gol dan mencetak 73. Pencapaian ini luar biasa karena hanya Preston North End yang pernah melakukannya sebelumnya pada musim 1888/1989. Wenger membawa revolusi besar ke dalam tim dari disiplin latihan hingga pola makan pemain. Di musim emas itu, Thierry Henry tampil gemilang sebagai top skor dengan 30 gol, sementara sang kapten Patrick Vieira mencetak gol-gol penting yang mengunci gelar. Tak hanya musim yang sempurna, Arsenal juga mencetak rekor 49 laga tak terkalahkan di Premier League. Menurut Anda, apakah prestasi The Invincibles ini bisa disamai lagi di era modern? Yuk, bagikan pendapat Anda di kolom komentar.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Madrid tawarkan Rp1 triliun plus 2 pemain. Saliba jawab dengan mengagumkan, Tuhan Maha Besar. Real Madrid dikabarkan siap menggoda Arsenal dengan tawaran fantastis senilai 79 juta sekitar Rp1. 7 triliun plus 2 pemain Arda Güler pinjaman dan bek muda Raul Asensio permanen demi membajak William Saliba. Saliba, bek tengah andalan Arsenal, telah mencatat 134 penampilan dan menjadi pilar penting dalam proyek Mikel Arteta. Madrid yang kesulitan mendatangkan Ibrahima Konate kini menjadikan Saliba sebagai target utama untuk memperkuat lini pertahanan. Meski godaan dari Madrid begitu besar, Arsenal dikabarkan tak goyah. Fabrizio Romano menyebut bahwa negosiasi kontrak baru sedang berlangsung dan Arsenal serius mempertahankan bek Prancis berusia 24 tahun itu. Ketika ditanya soal kontrak barunya, Saliba hanya menjawab, semoga segera. Tuhan Maha Besar. Dengan fokus pada musim depan dan Piala Dunia 2026, akankah Saliba tetap bertahan di Emirates? Bagaimana menurut Anda, haruskah Arsenal mempertahankan Saliba dengan segala cara atau justru melepasnya di harga tinggi? Beri pendapat Anda di kolom komentar.